cara memahami ketika ada pernyataan atau sebuah informasi yang kita dengar, terus kita seolah-olah menyimpulkan bahwa tidak ada siksa kubur dan tidak ada kiamat. Nah, pernyataan atau kita yang mengasumsikan tidak ada siksa kubur atau tidak ada kiamat, itu dari sudut pandang mana kita mengukurnya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada pernyataan dari siapapun itu, atau kita yang mengasumsikan itu, contohnya tidak ada siksa kubur, tidak ada kiamat, yang dimaksud siksa kubur yang mana? Yang dimaksud kiamat yang mana? Itu dulu kajiannya. Jadi kalau misalkan berbicara yang dikubur, yang di dalam kubur tanah itu, tidak ada siksa kubur di dalam sana. Siapa yang tahu? Oh, misalkan ada yang tahu, misalkan nih ada orang sudah masuk kubur, terus dia dihidupkan lagi atas izinnya dengan segala kerumitan yang terjadinya, terus dia bercerita mendapatkan siksaan. Jangankan jauh-jauh di dalam kubur gitu, kita mimpi saja itu bisa merasakan jiwa kita tersiksa. Jadi nggak usah terlalu jauh-jauh harus dikubur dulu gitu loh. Karena di sini parameternya adalah psikologis, bukan di dalam kubur atau di atas kubur gitu maksudnya. Bukan di dalam kubur ataupun di tanah, dulu di atas tanah gitu loh. Tapi tentang psikologis tentang psikologis seseorang itu sendiri gitu loh. Jadi ibarat kata parameternya harus di dalam kubur, di bawah tanah, ya berarti tanyanya kepada orang yang seperti itu. Ternyata ada yang bilang ada yang bilang tidak, itu melahirkan informasi berdasarkan survei gitu loh. Nah, siksa kubur, apa sih kubur? Kan tanah. Kita manusia kan diredaksikan tercipta dari tanah atau saripati tanah. Siksa kubur adalah sesuatu yang terkubur di alam bawah sadar seseorang, yang kita sendiri kadang-kadang merasa risau, kadang-kadang kita merasa gelisah, kadang-kadang kita merasa takut. Karena apa? Punya dosa. Misalkan contohnya, saya tadi ketemu anak kecil, saya pukul itu anak kecil, tiba-tiba di depan banyak polisi, atau misalkan ada orang yang seolah-olah mencari gitu loh. Karena saya merasa punya dosa, melakukan sesuatu tanpa alasan yang benar. Ada nggak kerisauan di dalam hati saya? Pasti ada. Terlepas dari itu pembenaran atau tidak akhirnya gitu loh. Nah, siksa kubur itu ada di dalam diri kita sebagai bentuk lain daripada yang disebut dengan tanah liat. Kalau dalam satu kisah kan mukjizat Yesus itu bisa menciptakan burung daripada tanah liat. Itu maknanya apa sih? Tanah liat kan ibaratnya manusia, burung itu sesuatu atau hewan yang bisa terbang. Artinya seolah pendekatannya mi'raj gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat sebuah pernyataan seperti ini, tidak ada siksa kubur atau tidak ada kiamat, itu sudut pandang siksa kubur yang mana, sudut pandang kiamat yang mana yang perlu kita kaji, perjelas dulu gitu loh. Nanti baru pembuktian, itulah ulul albab. Harus bisa dibuktikan. Karena ada rumus dasarnya. Apa? Nubuah. Gitu ya. Isi Quran itu cuma 4. Perintah, larangan sebagai pokok atau ayat muhkamat. Mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Tapi di situ ada penekanan kepada liulil albab. Apa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkarun. Nah, di situ ada konsep berpikir dan konsep zikir. Sudahlah dibahas di fit yang lain gitu loh. Jadi kitanya sendiri nih yang kadang-kadang terdistorsi dengan makna daripada siksa kubur yang kita maksud dengan orang itu maksud yang mana gitu loh. Harus nanya sama ulul albab biar bisa mewedar, biar bisa menjelaskan dan masuk akal. Kenapa harus selalu masuk akal? Agama didirikan di atas akal. Tidak ada kewajiban sholat ibaratnya bagi yang tidak berakal. Akil balik, akalnya sampai. Akal yang mana? Akal yang akli atau akal yang lub? Itu berbeda. Gitu. Dan juga kalau akal interpretasikan atau diterjemahkan kepada akli, bukan di situ gitu, arahnya bukan gitu, tapi ke lub itu kan tempat sirnya gitu, tempat aku gitu ibaratnya. Di sana itu sudah meliputi, artinya kalau sudah bilang aku itu sudah meliputi segalanya, semua rahasia langit dan bumi sudah masuk gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang kita sendiri yang tersesat oleh cara berpikir kita menghadapi sebuah fenomena atau pernyataan daripada misalkan tidak ada siksa kubur, tidak ada kiamat, yang dimaksud yang mana gitu loh. Nanti pembuktian kajian, mana yang lebih bisa dibuktikan antara siksa kubur yang harus di dalam tanah itu, atau misalkan sekarang kita sendiri, sekarang saat ini gitu loh. Nah, kesadaran saya itu berbicara di situ, membuka dogma-dogma doktrin agama. Memang dogma doktrin agama itu disengaja dibikin, diciptakan agar terjadi keteraturan hidup gitu loh. Itu salah satunya. Jadi mau nggak mau manusia itu harus dibohong-bohongi.
agar terjadi kemaslahatan, agar terjadi keteraturan hidup atau agama tertata, teratur gitu loh. Tidak gamat, tidak kacau. Itu yang saya khawatirkan ketika orang-orang sudah sampai pada makom kesadaran sendiri. Karena memang benar-benar dikisahkan seperti halnya ya Banul Jan atau para jin itu sendiri. Sudah seperti itu, yang dikhawatirkan begitu. Wajar karena dua-duanya punya hijab. Nah, yang dikhawatirkan itu ketika seluruh orang sudah sadar, bebas, tapi tak beratur. Makanya saya mencurigai kenapa ajaran Muhammad bin Abdullah itu harus berada di luar Indonesia. Karena bagaimanapun, kadang kita tidak dihargai di tempat kita sendiri. Kadang begitu. Jadi harus ngambil proksi tempat dari luar gitu loh. Harus gitu. Psikologis sih itu. Makanya ada redaksi matahari terbit dari barat. Matahari apa sih? Kalau dari timur terus ya sama halnya ibarat dakwah Nabi itu kan ada perintah hijrah gitu loh. Para nabi itu ibaratnya begitu. Gitu ya guys ya. Jadi cara memahaminya seperti itu. Harus eksak, harus pasti, harus bisa dibuktikan. Kenapa? Karena kita masih membawa wadah yang disebut dengan wujud manusia itu sendiri. Kalau berbicara rohani, itu perspektif personal masing-masing. Mau percaya atau tidak, itu kembali ke personal. Itu memang iya benar iya bisa pada makom-makom tertentu manusia yang udah seperti cahaya ya dia ringan, dia bisa teleportasi, bisa telepati dan seterusnya, itu bisa. Cuman itu tadi, ketika masuk ke makam ya manusia berwadah, ya jangan lupa lah kita masih harus makan gitu loh. Gitu aja sih, sederhana gitu ya guys ya. Ya khususnya buat saya pribadi ya, belajar, saya bahasanya belajar ya, saya belajar menguraikan, saya belajar menyampaikan gitu, bukan menggurui atau apapun, bukan, tapi